Wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadatul mukarramin wal mukarramat yang tentu saya muliakan. Yang pertama, sahibul bait Bapak Ade Zulfahmi sekeluarga beserta Ibu Labuda ya, dan juga abang-abang saya semua yang hadir di sini. Ada Bang Wawi, Bang Maman, Bang Woh, Bang Amung, banyak dah. Dan empok-empok yang lainnya yang juga di sini. Alhamdulillah ya, memang silaturahmi itu merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabatnya. Kalau lihat tadi ya, Raisa baca ayat Quran tuh saya sebenarnya menangis tuh, saya tahan. Iya, jadi ingat anak saya. Ya, anak saya di Kudus tuh 2 tuh, alhamdulillah tuh, masya Allah ya. Nah, kalau kita lihat anak-anak kecil pesantren, itu sebetulnya pesantren itu udah ada dari dulu. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu udah ada. Kita ingat dengan sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik orang Madinah dia. Waktu dia usia 6 tahun, nyaknya udah ngomong. Nyaknya nih sama tuh anak. Anas, pokoknya ntar nih ente nih umur 8 tahun atau 9 tahun, ente mau nggak mau harus mondok gitu. Itu bahasa saya itu ya. Bahasa saya itu. Harus mondok di tempat terbaik. Di mananya? Ya, itu di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba tuh. Kalau yang ngajarinnya langsung Rasulullah, kira-kira tuh anak berlian pekan itu. Masya Allah. Ini Anas bin Malik usia 9 tahun, amatnya ditaruh di rumah Rasulullah. Tujuannya adalah khidmat, mengabdi, jadi pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berhasil cuma Anas bin Malik doang. Yang lain tuh nggak berhasil. Bujuk Rasulullah biar mau nih anak di situ. Anak saya biar di situ, atau saya sendiri deh langsung jadi asisten Rasulullah. Nggak ada yang bisa itu. Anas bin Malik diterima oleh Rasulullah SAW usia 9 tahun itu. Nah, dari sini para ulama iktibar, berarti kalau mau mondokin anak sebaiknya buruan dah. Ya, kalau emang tuh anak udah mau nih usia 6 tahun, 7 tahun mau mondok, udah langsung aja. Jangan pikir ntar dah gedean dikit, jangan gitu, nyanya kadang sayang sih ya. Masya Allah itu. Dan terbukti Bu, Anas bin Malik itu cerdasnya luar biasa. Kalau misalnya majikannya cerdas, majikannya pinter, pembantunya ke bawah pinter. Kan begitu, Anas bin Malik begitu. Contoh nih, Anas bin Malik meriwayatkan hadis panjang banget. Hadis tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita baca hadisnya Muslim, ya Imam Muslim, itu ada 2 halaman lebih. Itu hadis Rasulullah yang lewat jalur Anas bin Malik. Anas bin Malik waktu itu dengerin Rasulullah ngomong, nggak pakai nyatet, nggak ada HP zaman dulu. Wartawan aja nih kalau di berita itu pasti kan sibuk banget dia nyiapin apa itu. Ya paling enggak pulpen sama kertas dah zaman dulu. Sekarang udah kagak. Sekarang udah main apa itu? Paling enggak HP. Biar apa? Biar enggak salah hafal tentang berita yang akan dimuat. Anas bin Malik sekali denger Rasulullah ngomong nih, ya kan? Cerita tentang Isra Mi'raj, panjang muat hadisnya, ya, detail banget, enggak salah barang dikit. Itu Anas bin Malik tuh. Nah, kita pengen nih ya anak-anak kita itu paling enggak, ya kalau enggak seperti Anas bin Malik, paling enggak 80%-nya dah. Pengen banget kayak gitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, agama itu nomor 1. Ya, agama itu nomor 1. Kalau masih kecil, kalau bisa baca Qur'annya yang bagus. Kalau bisa hafal Qur'an. Karena itu modalnya. Nanti kalau anak udah bisa baca Qur'an bagus, hafal Qur'an bagus, jangan berhenti. Jangan hanya bangga anak kita hafiz 30 juz, jangan. Kalau girang iya, benar. Tapi itu modal dia tuh. Dari Quran ini nanti dia akan pelajari maknanya, tafsirnya. Dari Quran nanti ada fikih, ada usul fikih, ada akidah, ada tafsir macam-macam. Nanti biar apa? Biar dia itu hidup dengan Qurannya. Kan begitu. Ya. Anak-anak sekarang harusnya nih, ya. Kalau udah balik itu udah hatam tuh.
Hatam apa? Hatam baca Qur'annya, atau hatam fikihnya, fikih dasar, fikih toharoh. Fikih toharoh tau kan Bu ya, toharoh Bu ya. Dari mulai air tuh, dulu kan kita kan kalau ngaji kan, ya babul minan apa ya dulu ya? Babul minan dulu ya. Karena kitabnya ada cuman itu. Itu belajar air tuh pertama. Kenapa? Karena air ini adalah salah satu media bersuci. Kenapa nggak langsung rukun wudhu, nggak langsung yang lain, tapi air dulu? Sebab itu medianya. Kalau airnya nggak sah, nggak memenuhi syarat, maka batal semua itu. Contoh nih saya tanya ya, ini saya tanya nih. Harusnya udah hatam semua nih kita nih ya, masalah bab toharoh. Saya tanya sekarang. Bukan ngetes, mau nanya. Contoh ya, ini ada anjing sebelah kita. Bukan sebelah kita, ada anjing di pojokan misalnya. Di samping anjing ada air seini yang seember, air bening. Di sampingnya, di samping anjing ada air seember bening. Nah itu anjing moncongnya basah. Pada duduk aja, lagi diem aja terdekem tuh di samping apa? Di samping ember tadi. Pertanyaan saya begini, itu air yang di ember tadi boleh nggak kita pakai wudhu? Boleh. 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 Ayo lo. Ayo Bu Guru. Di samping anjing yang moncongnya basah, itu anjing. Iya, kita lagi lewat nih, tahu-tahu kita mau ngambil wudhu nih misalnya, ya, lagi musim kering. Ada air nih, airnya bersih. Nah, samping ada anjing, ya anjingnya basah lagi moncongnya. Itu kita berani nggak wudhu pakai air itu? Kenapa nggak berani? Yang bilang itu air najis siapa? Yang tangan. Alasannya apa? Meragukan. Baik. Begini kata fikih. Kata fikih begini. Al yaqin la yuzalu bisyak. Fakta, ya, bukti itu nggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Buktinya itu air masih bersih, ya. Moncong anjing apa? Basah. Pertanyaannya, kita lihat nggak anjing itu minum di situ? Nggak. Berarti kalau ada fikih, kita nggak lihat tuh anjing minum di air itu tuh. Berarti airnya apa? Bersih kan? Berarti airnya apa? Suci. Tapi pas kita mau ambil tuh air bakal wudhu, tahu-tahu ada yang bilangin. Oh iya. Pak, jangan wudhu di situ Pak. Tadi saya lihat itu anjing ngapain? Minum di situ. Nah, itu air jadi apa? Jadi najis nggak? Walaupun kita nggak lihat, tapi orang kasih tahu. Jadi najis itu air? Belum tentu najis. Iya. Kita lihat dulu orangnya. Kalau kasih tahu orangnya antara serius dengan bercanda sama. Bercanda begitu, serius begitu. Jadi kita meragu nih sama orang nih, ini jangan-jangan bercanda kasih tahu nih begini, ya kan? Atau orang yang kasih tahu tukang bohong. Fikih sampai segitunya loh fikih. Kalau misalnya kita ragu dengan orang tadi, ya, karena kita tahu dia itu adalah sering bohong orangnya, itu tetap air masih apa itu? Suci. Dia ngomong itu masih suci kan? Pas mau ambil ada Pak Haji lewat. Wan, lo ngapain Wan? Mau wudhu? Jangan Wan. Orang tadi gue lihat tuh anjing ngapain tuh? Minum di situ. Nah itu baru airnya jadi apa itu? Jadi mutanajis. Berarti bisa dipakai. Pak Haji tukang bohong nggak? Enggak, Pak Haji mah tukang bohong, Pak Haji mah tukang bohong. Itu baru air. Iya. Sekarang ada orang sakit, ya, kita misalkan punya keluarga nih, atau punya teman apa gitu ya lagi sakit di opnam, ya kan? Nah di opnam. Nah kalau orang lagi sakit di rumah sakit di opnam itu jangan disepelekan sholatnya. Kalau dia belum sholat, kita tanya, dia kasih tahu, Mbak, udah jam 2 siang nih Mbak, Bapak udah sholat zuhur belum Mbak? Belum toh, gitu kan? Mbak, mendingan kita sembahyangnya dulu Mbak ya. Bapak mau saya wuduin apa mau tayamumin? Kok kalau udah wuduin gue dingin, tayamumin dah. Tayamumin kita tuh ya, tayamumin. Bapak kan nggak bisa diri Pak. Iya, Bapak bisa duduk nggak? Dukus kalau gue duduk sakit banget pinggang gua, pegel banget ini, karena bisa minum obat misalnya, ya kan? Ya udah kalau Bapak nggak kuat duduk ngapain? Tidur. Tidurnya gimana? Jangan langsung terlentang dulu. Muttoji'an. Dia miring dulu. Miringnya, misalnya kiblat sama kiblat nih ya. Kiblat sama berarti palanya sebelah sini,
kakinya sebelah sini, miring sana itu, kasih bantal. Kan dia nggak bisa ruku kan, Iya. nggak bisa sujud, pakai apa? Pakai gerakan pala. Kalau dia lagi ruku, palanya goyang, tuh. Nah, dia tidak palanya ke atas. Dia sujud, ngapain tuh palanya? Begitu. Kata, ya, gua kalau pakai tidur miring mah sakit banget lambung gua. Kata bapaknya nih, ya kan? Ya udah, bapak ngapain? Kalau udah begitu ngapain tuh bapak? Berarti ngapain? Terlentang. Oke, berarti mustalqiyan ala zohri. Dia apa namanya, tidurnya terlentang. Kalau tidurnya terlentang, berarti ngadap kiblatnya harus hati-hati. Kalau tadi kan miring, ini kiblat sono, berarti palanya di sini, kakinya di sini. Kalau misalnya dia berbaring tidurnya, berarti palanya di sini, ke saya nih, kakinya sono, Iya, karena muka harus ngadep kiblat, maka dikasih bantal belakangnya, begitu. Iya kan? Nah, itu kalau misalnya dia dalam keadaan berbaring. Jadi nggak bisa bu, orang langsung berbaring. Dia usahakan dulu ngapain? Miring dulu. Kalau miring nggak bisa, baru apa? Baru dia berbaring, terlentang gitu ya. Nah, gimana cara dia sholat? Tadi dia pakai palanya goyang. Kalau palanya goyang pusing, misalnya bapak kuat nggak pak? Kalau palanya goyang-goyang, enggak, toh gue nggak kuat. Ya udah, berarti pakai apa isyaratnya? Pakai mata gimana caranya? Kedip apa bukan? Bukan, belum itu, belum kedip. Dia menggerakkan matanya, menggerakkan isyarat mata. Iya, ke atas bawah. Ya tong, gue pusing tong kalau begitu tong, gue harus minum obat. Berarti pakai apa tuh isyaratnya? Bil ajfan. Pakai apa? Pakai kedipan. Kalau tadi kan goyang-goyang tuh matanya, ke atas bawah, kedipan. Ya tong, gue harus minum obat tong, gue gak kuat kedip-kedip. Gue merem aja dah. Gue merem aja dah kan gitu ya. Nah, gue merem aja dah. Nah, kalau merem berarti dia sholatnya dengan apa? Dengan hatinya, biqalbi. Dia membayangkan dia lagi takbir Allahu Akbar sambil baca di dalam hatinya. Dia membayangkan kalau lagi ruku Allahu Akbar dengan apanya? Biqalbi, dengan hatinya. Di kitab dikatakan wala yatrukuhu, nggak boleh tinggalin sholat. Ya, hatta aqluhu sabitan, sampai betul-betul memang akalnya masih connect, masih nyambung. Kalau udah koma, nah itu baru udah enggak. Tapi enggak sampai situ permasalahannya, enggak. Belum selesai. Ketika dia dalam keadaan begitu tuh, dalam keadaan berbaring, kalau di rumah sakit ibu, itu kan kasur bukan punya kita. Kalau di rumah mah kita enak banget tuh, geser. Dari rumah sakit, tanya dulu sama perawatnya. Ini kalau bapak saya mau sholat nih, bisa nggak nih? Saya geser nih biar ngadep kiblat. Kata rumah sakitnya, nggak bisa bu, karena ini SOP-nya nggak boleh otak-atik nih, begitu. Nah kan masalah itu. Nah, kalau begitu dia sembahyang nggak sah. Kenapa? Tidak menghadap kiblat. Nah kalau dia nggak menghadap kiblat nggak sah, tapi dia harus tetap wajib sholat. Berarti apa? Lihurmatil wakti. Sholatnya untuk menghormati waktu. Sholat menghormati waktu dia tuh. Dia sholat sebisanya. Nanti kalau dia udah sembuh wajib kodok. Wajib apa? Wajib kodok. Sebab nanti begini bu, kalau orang sudah lihurmatil wakti, dia meninggal dunia, maka dia nggak punya utang sholat. Dia meninggal dunia. Tadi dia udah sholat lihurmatil waktu, maka dia nggak perlu kodok sholat. Ya udah mati, kodok bagaimana? Iya kan? Tapi kalau orang misalnya dia nggak sholat, dia kemudian mati, otomatis punya utang apa? Punya utang sholat. Itu berbahaya. Sebab apa? Sebab kita aja utang sama orang dikejar. Coba itu debt collector itu, Masya Allah, kemana aja kejar itu. Itu utang orang dengan orang, apalagi utang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini masih bab fikih yang begini. Artinya yang begini memang perlu anak kita dari sekarang kita didik dah. Ya, Qur'annya yang benar, yang baik bacanya. Kalau bisa hafal syukur. Kemudian fikihnya jangan lupa, akhlaknya jangan lupa. Jadi agama itu nomor satu. Jangan sampai dibalik. Ini pengalaman saya nih bu. Saya pernah ketemu orang yang memang dunia banget itu, dunia banget. Dia ngomong begini, saya nggak mau anak saya jadi ustadz, bilang gitu. Iya nggak apa-apa sih, nggak mesti jadi ustadz kan gitu ya.
Makanya anak saya nggak saya sekolah agama, anak saya di umum semua, bahkan di yang sekolah non muslim, begitu. Kenapa? Anak saya cukup sholat doang, bisa sholat, bisa ngaji selesai, begitu kan? Padahal agama itu bukan cuma baca Quran, bukan cuma sholat doang, tapi fikih tuh yang saya jelasin tadi. Kalau orang misalnya dia S3 gelarnya, PhD tinggi banget gelarnya, tapi kalau mandi wajibnya nggak sah, gimana itu? Pendidikan boleh tinggi, tapi dia mandi wajib nggak sah, itu bagaimana itu? Sholatnya, sembahyangnya. Makanya pendidikan agama itu nomor 1, nggak mesti jadi kiai, enggak. Anak kita pesantrenin nggak mesti jadi ustadz, yang penting dipaham dulu agama. Nanti dia kalau udah paham agama, jadi dokter silakan, jadi teknokrat silakan, jadi presiden silakan, kan begitu. Ya. Kalau di Mesir, di Timur Tengah, itu orang hafal Quran banyak. Hafal Quran yang juga dokter, hafal Quran yang juga politisi, hafal Quran yang juga menteri, hafal Quran yang juga pengusaha. Nah kalau di Indonesia jarang banget yang gitu. Ada nggak kira-kira yang gitu? Jarang. Nah sekarang udah mulai nih, ya. Makanya anak kita, kalau kita punya anak, punya cucu, kalau anak kita mau pesantren, langsung udah buru-buru. Mumpung dia masih mau, gitu Pak. Ya. Nah bagi yang nggak pesantren, jangan lupa didik agama yang benar. Kalau sekolah umum, panggil guru ke rumahnya, ya. Panggil guru ke rumahnya, tolong ajarin anak saya ngaji, ajarin anak saya sholat, ajarin anak saya wudhu dan sebagainya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya pelajaran agama, ilmu agama, karena dipakai sampai mati itu. Dipakai sampai apa? Sampai mati. Kalau kita beragamanya benar, maka pahalanya benar. Kalau beragamanya salah, khawatir Bu. Ya, kita dah tunggang-tungging, dah tiap waktu. Nggak taunya apa? Wudhu kita kagak sah. Gimana? Ya kan? Nah, beruntunglah orang-orang yang concern dengan agamanya. Yang paling dasar banget baca Quran. Ya, paling dasar banget tuh baca Quran. Paling minimal banget dah baca Quran. Sebab begini Bu, Quran itu energi. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an untuk syifa, obat. Orang yang sering baca Quran sehat. Percaya atau ya, ini banyak penelitian. Sebab tubuh kita ini, ya, itu paling banyak zat cair atau padat? Cair, darah dan lain sebagainya. Darah itu punya molekul. Jadi kalau misalnya tubuh kita baca Quran dengan suara, itu molekulnya berubah jadi positif. Makanya katakan syifa, Quran itu obat. Obat hati, obat jasmani, obat semuanya. Nah, orang kalau banyak baca Quran, energinya semakin kuat dia. Akhirnya apa? Ngomongnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai omongannya ngandung apa? Maksiat. Tangannya dijaga oleh Allah, jangan sampai berbuat maksiat. Nah, rumah yang ada Qur'annya, dengerin Ibu. Rumah yang ada Qur'annya itu menjamin atau paling enggak penghuni rumahnya tenang. Ya. Ini Abu Hurairah sampai ngomong begini. Wa innal baita la yattasi'u ala ahlihi. Ya. Dan rumah itu bisa menjadi luas bagi penghuninya, ayyuqra fil Qur'an. Kalau di situ dibacain apa? Quran. Sebab Quran itu kalau dibacain di rumah, setan-setan pada kabur, pada lari. Ya. Yahjuruhu syayatin wa tahduruhul malaikah. Rumah yang dibacain Quran, setan pada kabur, kosong setannya. Yang masuk siapa? Malaikat. Tapi kalau kebalikannya, rumah yang kosong dari ayat Quran, jarang dibacain ayat Quran, itu rumah jadi sempit walaupun luasnya kayak istana. Kalau rumahnya nggak ada ayat Quran, setan betah. Ya, wa yahduruhu asyayatin, setan pada demen banget di situ. Karena setan pada ngendem, malaikat kabur. Wa tahduruhul malaika, malaikat pada kabur tuh. Nah, kalau rumah didominasi oleh setan, kira-kira setan itu kerjaannya apa, Bu? Saya tanya. Yuwaswisu fi sudurin nas.
Akhirnya mohon maaf kalau adik rumah yang suami istri berantem mulu. Satu, ya. Yang kedua, anaknya susah banget dibilangin, ya kan? Pokoknya tuh rumah udah kayak apa tahu dah, ya kan? Itu tuh, nah ini kemungkinan besar nih, saya nggak nuduh ya. Kemungkinan besar rumahnya kagak ada malaikat. Kalau nggak ada malaikat ada siapa? Nah, biar setannya pada kabur ngajiin. Suaminya baca Quran, istrinya baca Quran, anaknya baca Quran, kabur tuh setan semua itu. Kalau malah lagi malas baca Quran ya udah ini orang malas sebenarnya saya nggak nganjurin ya. Kalau lagi malas nih ya udah akhirnya apa? Setel tip tuh, setel HP yang ada Qurannya itu masih mending dah. Masih mending walaupun dia nggak mau ngaji, ya kan? Masih mending masih ada suara Quran walaupun apa? Pakai HP. Daripada HP, nih mohon maaf zaman sekarang nih ya. Waktu maghrib orang tua pulang, babe, ya kan? Seorang suami pulang, istrinya udah pulang duluan, anaknya juga udah pulang sore, kumpul tuh maghrib, ya sholat mas sholat ya. Abis sholat, bareng nih pada nih, itu suara HP main kenceng-kencengan. Anak pertama YouTube, babenya TikTok, nyanyi apaan tahu dah, gitu kan? Apa itu di situ? Ya Allah, tabarakallah, masya Allah ya. Iya. Jadi begini Bu, kita rubah mindset ya. Yang namanya pelajaran agama itu bukan bakal ustaz doang, enggak semua kita ini. Ya. Lu apa anak lu pesantrenin? Agak dia jadi kiai, dia enggak mesti juga. Iyalah ya. Sebab gini Bu, nanti kalau orangnya anak kita bertakwa, orang bertakwa itu maunya baik-baik aja. Orang Islam tuh Ibu bersih. Bu, halo. Iya. Orang Islam itu bersih Bu. Kenapa? Dia orang Islamnya orang yang hati-hati, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa itu maunya yang baik-baik. Makannya selektif, nggak mau makan yang haram. Barangnya halal, dia nggak mau dapetin dengan cara apa? Haram, dia nggak mau. Dia mau ngomong yang baik-baik aja, ngomong yang manfaat aja, ngomongin orang dia ogah, ngerumpi yang nggak bener dia ogah, maunya istighfar aja. Masya Allah, itu orang bertakwa itu. Iya. Iya. Nah, gimana caranya biar bertakwa? Ya dari kecil lah, anak kita didik terus. Kan doanya kenceng, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sekarang saya tanya, apa itu qurratu a'yun? Kan sudah dengar itu qurratu a'yun, benar bagus. Coba artinya apa? Qurratu a'yun, jangan lihat Google lah. Iya, qurratu a'yun artinya apa? Elok dipandang mata. Ini anak elok. Ini anak nih ya, ketemu kita dia salaman, cium tangan. Kalau ngomong enak bahasanya, ya. Kemudian ibadahnya bagus. Itu namanya qurratu a'yun tuh yang begitu. Ya. Nah, gimana caranya? Imam Syafi'i dulu ngasih tahu. Dulu ibu saya nih cerita sama saya. Jadi waktu saya dalam kandungan, ibu saya tiap hari itu ngelus-ngelus perutnya. Sambil baca apa tuh? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imam Syafi'i lahir, Masya Allah, itu Imam Syafi'i umur 7 tahun, 8 tahun hafal Quran. Umur 13 tahun jadi mufti. Mufti itu yang bisa ngasih fatwa. Kiai-kiai besar, syekh besar datang ke dia, nanya, Syafi'i, kalau ada orang kencing, ya, orang masak ini nih, masak apa namanya? Masak kentang mentah. Udah karena nggak ada air, nggak ada apa, di gurun pasir ya. Dia punya kompor, akhirnya dimasak tuh kentang, tapi karena nggak ada air, pakai air kencing. Sah nggak tuh? Boleh nggak dimakan kentangnya? Wih, itu nanyanya. Nanya sama anak usia 13 tahun. Mau Syafi'i itu. Yang nanya saya besar, emang nggak tahu, nanya beneran. Iya kan?
Itu tuh akibat ibunya tuh Robbana hablana min azwajina. Wah, ini nih amalan nih Bu ya. Ini dari guru-guru saya nih. Ya, kalau enggak kayak Imam Syafi'i paling enggak ya anak kita soleh dah ya. Soleh ya. Jadi pertama rumah kita biasain ada suara apa tuh? Al-Quran dibaca lebih baik. Kalau lagi malas ngapain? Kurotalan dah. Iya, jangan lupa satu Quran. Yang kedua nih ibu-ibu sekalian, agar rumah kita terangnya bukan cuma Quran doang, biasain sholat sunnah. Ya, fa sholatur rajuli fi baitihi fanurun. Orang yang sholat sunnah di rumahnya itu jadi cahaya rumahnya itu. Jadi dengan Qurannya ada cahaya, dengan apanya, dengan sholat sunnahnya ada apa? Ada cahaya. Bahkan orang laki itu sunnahnya kalau dia sholat sunnah itu bukan di masjid, di rumah, kecuali taraweh, Idul Fitri, istisqa dan sebagainya. Jadi orang laki nih afdolnya nih kalau dia mau sholat qobliyah itu di rumah dulu tuh, habis azan dia baca doa azan, kemudian qobliyah subuh misalnya. Kemudian habis itu baru diberangkat ke masjid, tahiyatul masjid, langsung sholat subuh. Itu rumahnya cahayanya luar biasa itu. Habis sholat isya misalnya, ya kalau dia balik ke rumah, maka langsung dibalik ke rumah, kemudian ba'diyahnya di masjid atau di rumah? Bagusnya di rumah. Bagusnya cuman berat. Biasanya nih ya. Kalau udah selesai sholat isya nih, tuh pulang nih niat kita mau sholat apa tuh? Mau ba'diyah di rumah. Di jalanan ketemu temennya ngopi dulu, ngerokok dulu. Akhirnya sampai rumah udah ngantuk, kagak jadi. Nah kalau begitu mendingan di masjid sholat sunnahnya. Kalau 2 kali mana? Oh, sholat sunnah 2 kali, jangan dah sekali aja. Iya. Ya kalau fikih mah boleh, kalau fikihnya boleh sah-sah aja. Itu 2 kali sholat sah-sah aja, nggak masalah. Ya. Baik Ibu, ya saya tutup ya pembicaraan saya kali ini. Pokoknya pesan saya begini. Kalau anak kita mau soleh, pengen nggak? Solehah, pengen ya? Kita dulu yang mesti soleh. Mau nggak mau begitu, karena anak lihat kita. Kalau kita rajin sholat, anak kita ikut. Kita ngomongnya sama bini lembut pelan, marah-marah sama bini pelan ngomongnya. Bunga bini juga sama gitu, marah sama lakinya ngomongnya nggak kemana-mana, sampai tetangga dengar. Kalau misalkan ada permasalahan keluarga, laki bini itu ributnya jangan di depan anak, di kamar. Dan ngomongnya nggak boleh kenceng-kenceng, pelan-pelan. Bang, kenapa begitu sih? Akhirnya nggak jadi berantem. Iya gitu. Kalau anak tiap hari ngeliat babanya marah-marah mulu ya, nyaknya marah-marah mulu, itu mindset anak tuh kepake itu. Iya itu. Iya, makanya orang tua tuh contoh teladan. Kalau mau anak soleh, orang tuanya mesti soleh. Iya, kalau anak pengen rajin ke masjid, babanya apa? Rajin ke masjid. Kalau anak pengen baca Quran lancar, babanya harus apa? Lancar, sering ngaji di rumahnya begitu. Kalau nggak sempat ngaji di rumah, di motor Bu, di motor. Ustadz saya kan nggak hafal Quran. Quran itu nggak mesti semuanya. Kulhu Quran bukan? Baca tuh sambil di motor tuh, mau 1000 kayak mau 200 nggak masalah. Ya, kalau orang hafal Quran biasa. Ya, mohon maaf ya, bukan sombong, bukan ini saya cuma ngasih tahu doang ini ya. Saking biasanya saya ngaji itu, saya lebih banyak baca Quran di motor dibanding di rumah. Kalau di rumah paling sejus, kalau di motor bisa 2 juz 3 juz sambil jalan, gitu. Saking nikmatnya itu. Nah, kita boleh dengan selawatan, dengan wiridan, dengan Quran dan sebagainya. Nanti itu ngaruh ke anak kita, Bu. Nih saya pernah contoh nih, saya pernah males ngaji ya, lagi capek, lagi kurang sehat. Akhirnya apa? Itu karena saya sering baca Quran, karena jarang lagi kurang sehat, berpengaruh sama anak saya di pondok. Anak saya di pondok hafalannya macet hafalannya itu. Ya, ditegur sama ininya, sama murabinya, sama gurunya. Kamu kok macet sih tumben-tumbenan? Gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya pas dia nelpon saya tuh, saya nelpon dia, kan boleh tuh sebulan sekali. Dia nanya gini, "Ayah, ini di rumah itu ayah sering ngaji nggak sih?" Ya ngaji lah, gitu kan, sering ngaji lah gitu. Nah kenapa? Kalau emang kemarin sih emang seminggu yang lalu ayah kurang, biasa khatam gitu kan, kurang gitu kan. Nah kenapa? Ini apa? Aku macet-macet itu. Nah situ tuh.
Mungkin di situ ya. Nah, jadi gitu Bu ya. Ya Quran yang kita baca sama orang tua itu ngaruh ke anak, secara psikologis ngaruh ke anak. Makanya rajin-rajin sholawat, rajin baca Quran, rajin doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak kita menjadi orang baik, jadi orang soleh. Syukur-syukur jadi kiai, nggak kiai pun nggak apa-apa. Yang penting kalau dia jadi politisi yang soleh. Jadi pengusaha yang soleh, pejabat yang soleh. Wah, kalau Indonesia kayak gitu tuh, mantap Indonesia itu. Ya, jadi jangan sampai mindset kita punya anak gue di pesantren harus jadi kiai, nggak mesti. Kalau kiai syukur, nggak apa-apa. Demikian ya. Udah siang juga ini. Ya, saya juga udah mulai lelah juga karena dari subuh tuh barusan saya langsung naik motor itu ke ini pulang ke rumah dari Cinagara sono. Ya, perbatasan Sukabumi Bogor. Ya. Alhamdulillah sehat, masih kuat lah. Iya, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada bahasa yang kurang pas atau bagaimana. Saking semangatnya saya, ya, saking bersyukurnya bahwa anak-anak kita ya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وعفونا يا كريم يا ارحم الراحمين ارحمنا وعفونا يا كريم يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحه سر الفاتحه وكرمة الفاتحه افتح لنا ابواب الخير افتح لنا ابواب البركه افتح لنا ابواب الصحه والعافيه يا الله يا رحمن يا رحيم dengan berkah al-fatihah ya Allah, dengan berkah Al-Quran ya Allah, dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang bermanfaat bagi negara ya Allah, bagi masyarakat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah anak-anak kami dari godaan syaitan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah anak kami belajar ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah anak kami dalam pelajaran ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah anak kami untuk meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak kami anak-anak yang selalu ingat kepada orang tuanya, anak yang selalu mendoakan orang tuanya ya Allah. Karena doa anak-anak kami ya Allah adalah doa yang tidak terhalang kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkanlah rezeki kepada kami ya Allah, keberkahan rezeki ya Allah, agar kami bisa mendidik anak-anak kami dengan baik ya Allah, agar kami bisa memenuhi kewajiban kami sebagai orang tua ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang cinta dengan Al-Quran ya Allah, keluarga yang cinta kepadamu ya Allah, keluarga yang cinta dengan Nabimu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.